Pemirsa, Anda kembali di Sindo Today. Pemirsa, viral di media sosial, kepala sekolah SMP 1 Negeri Perbumulih, Sumatera Selatan dicopot usai menegur anak wali kota membawa mobil ke sekolah. Potongan video memperlihatkan murid SMPN 1 Prabumulih, Sumatera Selatan menangis setelah mengetahui kepala sekolah mereka, Roni Ardiansyah, dicopot dari jabatan. Pencopotan secara mendadak ini diduga karena sebelumnya menegur anak wali kota Prabumulih yang membawa mobil ke sekolah. Pencopotan Roni mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat yang menyayangkan sikap arogan wali kota. Pejabat pelaksana tugas PLT Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, A. Darmadi, mengatakan Roni Ardiansyah hanya dimutasi dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara anak wali kota. Kita ke informasi lain, pemirsa. Korban tewas bus maut di Bromo bertambah menjadi 1 orang. Ya, korban tewas saat masih mendapatkan perawatan intensif di ICU RSBS Jember. Seorang korban laka bus di Bromo bernama Betty Nur Cahya yang bekerja sebagai perawat di RSBS Jember akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya korban rencananya akan menjalani operasi di bagian kepala. Usai disolatkan, jenazah korban langsung diserahkan kepada keluarganya di Kecamatan Panti, Jember. Total korban tewas bus maut di Bromo bertambah menjadi 9 orang. Kepadatan kendaraan masih terjadi memasuki hari kedua rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa malam. Uji coba gerbang tol gratis kembali diterapkan sejak Selasa sore untuk mengurai kemacetan. Ribuan kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat masih memadati Jalan TB Simatupang di kawasan gerbang tol Fatmawati 2, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Para pengendara melaju dengan kecepatan rendah mengingat bertepatan dengan jam pulang kerja warga. Kondisi ini lebih baik dibanding sebelum diterapkannya rekayasa lalu lintas yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan uji coba jalur gratis di gerbang tol Fatmawati 2. Uji coba yang dimulai sejak Senin kemarin akan berlangsung hingga 19 September pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya macet horor sepanjang Jalan TB Simatupang menjadi makanan sehari-hari bagi pengguna jalan. Sejumlah faktor seperti tingginya volume kendaraan dan penyempitan jalan menjadi penyebab kemacetan di TB Simatupang. Akibat kemacetan parah di sejumlah wilayah di Jakarta membuat kualitas udara Jakarta tercatat memburuk dan tidak sehat bagi kelompok sensitif. Ya, hasil ini didapatkan dari data indeks kualitas udara dengan poin 127. Menurut data dari IQ Air atau Indeks Kualitas Udara, Jakarta menduduki peringkat kedua kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia setelah Tangerang Selatan. Hasil data udara Jakarta mendapati poin 127 atau lebih tinggi dari panduan kualitas udara yang ditetapkan WHO yang seharusnya di bawah 50. Karena kondisi ini, warga Jakarta disarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta menutup jendela untuk mencegah masuknya udara kotor. Sementara itu, pemirsa, selain Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Depok juga memiliki kualitas udara yang kurang baik untuk kesehatan. Pemirsa, sejumlah SPBU swasta yang diminati masyarakat kehabisan stok BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia justru mengajak pengusaha SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan Pertamina dalam mengatasi kelangkaan.
Bahlil Lahadalia membantah jika kelangkaan di SPBU swasta terkendala akibat tidak mendapat izin impor BBM dari pemerintah. Pada tahun 2025, menurut Bahlil, pihak SPBU swasta telah mendapat tambahan kuota BBM 10% sehingga menjadi 1.100.000 kiloliter. Menurut Bahlil, jika masih ada kekurangan pasokan, pemerintah mengajak berkolaborasi dengan Pertamina karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan sektor BBM tetap dianggap strategis untuk dikontrol negara. SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi. Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bakal menerapkan impor BBM 1 pintu melalui Pertamina. Ya, langkah ini guna mengatasi masalah kekosongan BBM yang ada di sejumlah SPBU swasta. Wamen SDM Yulio Tanjung memastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor 1 pintu. Langkah ini guna mengatasi masalah kekosongan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU swasta yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Yuliot menyebutkan saat ini pihaknya masih menunggu data dari pihak-pihak SPBU swasta termasuk Pertamina guna memastikan bahwa impor yang akan dilakukan bisa benar-benar mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tercatat saat ini pemerintah mencatat total jumlah impor BBM yang dibutuhkan mencapai sebanyak 1,4 juta kiloliter untuk kebutuhan Pertamina dan badan usaha lainnya. Wamen BSDM berharap dengan adanya sinkronisasi data dapat meminimalisir adanya permasalahan dalam implementasi penyaluran BBM. Antara SPBU swasta dengan Pertamina ini kan kita konsolidasikan berapa kebutuhan impor. Jadi untuk kebutuhan yang disampaikan data sementara 1,4 juta. Jadi 1,4 juta ini kiloliter. Jadi 1,4 juta kiloliter. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha. Ini data-datanya itu kita minta detailkan. Karena pemerintah dalam memberikan persetujuan itu sampai dengan akhir tahun kebutuhannya kira-kira berapa. Ya kemudian ini kan per badan usaha. Jadi untuk per badan usaha kita juga harus detailkan. Jadi ya karena itu nanti proses impornya akan dilakukan.